Baik, di sini saya akan memperlihatkan alat-alat yang akan digunakan untuk pemeriksaan ibu hamil. Yang pertama ada hand sanitizer, yang kedua ada sarung tangan bersih, yang ketiga ada Doppler, yang keempat ada tensimeter, yang kelima ada pengukur badan, yang keenam ada termometer dan stetoskop. Perkenalkan, nama saya Wulan Setiawati, NPM 2022010093. Saya dari kelas B. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, jam 8 pagi, saya akan melakukan tindakan keperawatan pada Nyonya Yati untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Sebelumnya saya sudah membaca rekam medis pasien dan saya sudah menyiapkan alat. Izinkan saya untuk mencuci tangan dan memakai sarung tangan dan kemudian untuk bertemu dengan pasien. Saya sudah mencuci tangan dan saya juga sudah memakai sarung tangan. Izinkan saya untuk memakai masker atau APD. Saya sudah memakai APD, izinkan saya untuk bertemu dengan pasien. Selamat pagi Ibu. Bagaimana keadaan Ibu? Sehat. Baik, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Wulan Setiawati. Saya perawat yang berjaga di Pansel ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada janin ibu atau tidak ada ya Bu. Saya memerlukan waktu sekitar 20 menit sampai 25 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik Ibu, apakah bisa dimulai dari sekarang? Baik, sekarang Ibu ke penimbangan ya Bu. Kapan Ibu? Ya. Baik, berat badan Ibu adalah 52 ya Bu. Baik, silakan turun. Baik Ibu, tadi pertimbangan sudah dilaksanakan, terus pengukuran tinggi badan juga sudah dilaksanakan ya Bu. Sekarang tinggal saya akan mentensimeter pada Ibu ya Bu. Baik, sambil menunggu tensimeternya selesai, saya akan memeriksa tekanan darah pada Ibu. Baik Ibu, tekanan darahnya normal ya.
Baik Ibu, sini. Suhu badannya juga normal ya Bu. Baik Ibu, saya akan mengukur lingkar lengan Ibu ya. Baik, lingkar lengan pada Ibu adalah 9,4. Baik Ibu, kita akan melakukan langkah yang berikutnya, yaitu pemeriksaan pada wajah dan leher. Apakah maskernya bisa dicopot sebentar Ibu? Baik, saya akan melakukan inspeksi pada wajah Ibu. Wajah Ibu simetris ya Bu. Pada wajah Ibu tidak ada kehitaman ya Bu. Baik Ibu, saya akan memeriksa konjungtivanya ya Bu. Ini sih bola matanya ke atas Bu. Baik, tidak ada anemis ya Bu. Apakah Ibu lagi pilek? Lagi periksa ya Bu. Baik, kondisi bibir Ibu lembab ya Bu, tidak kering, tidak ada sariawan ya Bu. Baik Ibu, saya akan memeriksa bagian leher ya Ibu. Tolong maskernya dipakai terlebih dahulu. Baik Ibu, saya akan memeriksa pada bagian leher Ibu ya. Baik, saya akan memeriksa apakah adanya bendungan vena jumbularis atau tidak. Baik, untuk vena jumbularis tidak ada ya Bu. Kemudian saya akan memeriksa bagian kelenjar tiroid Ibu ya. Coba Ibu menelan. Baik, tidak ada kelenjar tiroidnya ya Bu. Baik Ibu, sekarang adalah pemeriksaan bagian badan ya Bu, atau abdomen. Sekarang Ibu bisa berbaring di kasur ya Bu. Baik Ibu, sekarang saya akan memeriksa bagian puting Ibu ya. Saya buka bajunya terlebih dahulu ya Ibu. Ini sih. Baik, saya inspeksi terlebih dahulu ya Ibu. Untuk bagian putingnya simetris ya Ibu, kanan dan kiri. Nah, tidak ada benjolan apapun di puting Ibu ya. Terus untuk area putingnya juga tidak ada kelainan ya Ibu, normal. Untuk puting Ibu terlihat menonjol ya Ibu, dua-duanya kanan dan kiri. Nah, terus sekarang saya akan palpasi pada payudara Ibu. Permisi ya Ibu. Apakah ada nyeri tekan Ibu? Tidak ya Bu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan payudara dan puting sudah selesai ya Bu. Baik Ibu, sekarang saya akan beralih untuk pemeriksaan abdomen Ibu. Yang pertama adalah inspeksi pada abdomen Ibu, apakah simetris atau tidak simetris ya Bu. Dan abdomen Ibu itu simetris ya Bu, tidak ada kelainan apapun. Apakah ada ketegangan atau tidak pada bagian abdomen Ibu. Kemudian kita bisa lihat apakah di bagian abdomen Ibu ada limita griva atau tidak ya Bu. Kemudian apakah ada bekas luka sesar pas lahiran ya Bu. Dan ini juga tidak ada ya Bu. Berarti kita akan melakukan pemeriksaan Leopard pada abdomen Ibu. Yang pertama adalah kita mulai dari Leopard yang pertama, yaitu di mana tangan kita ditaruh di
di atas fundus ya Bu. Kita cek apakah ada janinnya. Kita mencari janin yang ada di atas fundus utara ibu ya. Kemudian kita akan beralih ke leopard yang kedua. Pada bagian leopard yang kedua, kita akan mencari punggung janin dan bagian-bagian kecil dari janin tersebut ya Bu. Untuk pemeriksaan leopard yang ketiga, lututnya ditekuk, apakah Ibu bisa menekuk kakinya Ibu? Saya bantu ya Bu. Untuk bagian leopard 3 yaitu tangan kita di atas sini. Terus kita meraba apakah ada janin bagian bawah. Di sini saya meraba ada bagian keras, bulat, dan bisa digerakkan. Berarti di sini ada bagian kepala janin ya Bu. Kemudian untuk bagian leopard yang keempat yaitu kita akan memastikan apakah bagian janin paling bawah sudah masuk PAP atau belum ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan mengukur fundus utara ibu ya Bu. Sampai di atas baik. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan memeriksa janin pada perut ibu dan kita memerlukan alat Doppler. Nah, di sini saya akan memeriksa ibu. Sebelum saya memeriksa janin ibu, saya akan menaruhkan gel pada Doppler tersebut. Nah, kita tarik sekitar 2-3 cm ya Bu. Nah, kemudian kita turun sekitar 3 cm. Kita bisa baru mengecek apakah terdengar pada alat Doppler tersebut atau tidak. Baik, terdengar ya Bu. Baik Ibu, saya sudah selesai untuk pemeriksaan abdomen. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada genitalia dan pada kaki ya Bu. Saya pakaikan baju terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, saya akan memeriksa untuk bagian genitalia. Pakaian bawahnya bisa dilepas dulu ya Ibu. Saya akan memeriksa bagian genitalia dan kaki. Mohon maaf ya Ibu. Baik, kita akan memeriksa bagian genitalia dan langkah pertama adalah diinspeksi. Yang pertama kita amati adalah apakah ada atau tidaknya uden, terus feses, dan pembesaran pada genitalia.
Dan kita amati juga apakah ada keputihan yang keluar dari vagina ibu. Dan kita amati juga bagian anus apakah keluar tiroid. Kemudian kita palpasi pada bagian lipatan paha. Maaf ya Bu, apakah ada pembesaran atau tidak? Untuk pemeriksaan pada area genitalia sudah selesai Ibu. Saya pakaikan celana terlebih dahulu. Baik Ibu, langkah selanjutnya yaitu kita akan palpasi pada bagian kaki Ibu ya. Sebelumnya saya akan naikkan celana Ibu terlebih dahulu. Mohon maaf ya Ibu, saya naikkan kembali. Kemudian saya akan palpasi pada bagian kaki Ibu. Kita akan amati apakah ada pembesaran pada kaki Ibu atau tidak. Kemudian kita periksa apakah ada varises atau tidak ya Bu pada bagian kaki Ibu. Dan tidak ada bagian yang luka ya Bu pada bagian kaki Ibu. Semuanya normal. Alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan dari atas kepala sampai bawah kaki sudah selesai. Nah sekarang kita akan melakukan tutup. Silakan Ibu untuk duduk di samping tempat tidur ya Bu. Saya bantu. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan refleks hamper pada Ibu. Baik Ibu, saya akan lakukan ya Bu. Lagi. Baik, refleksnya bagus ya Bu. Ibu, saya akan melakukan pengukuran pada pinggang Ibu ya. Ibu boleh berdiri. Baik Ibu, untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil sudah selesai dan hasilnya juga normal semua ya Bu. Terima kasih sudah bekerja sama dengan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Baik, saya akan kembali lagi ke ruang Ibu pada pukul 2 siang nanti ya Bu untuk pemberian nutrisi pada Ibu. Ya. Baik, saya ke ruang keperawatan dulu ya Bu. Ya. Selamat pagi. Oke, kasih. Untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil sudah selesai dan izinkan saya untuk melepaskan atau membereskan peralatan. Baik, saya sudah melepaskan peralatan atau membereskannya. Baik, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik di Bangsa Mawar pada Nyonya Yeti dengan hasil S. Pasien mengatakan nyaman. O. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil, tinggi badan 100
52 cm, berat badan 51 kg, suhu 34,8 derajat Celcius, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 64 per menit, TFU-nya 24 cm. Untuk A-nya masalah teratasi sebagian, P-nya masalah teratasi.